Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf dan seperti biasa kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Nah, jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu tentang cinta tanah air, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kata Allah. Nah, jadi yang dimaksud globalisasi itu adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia dapat diketahui dengan mudah. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Nah, jadi berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar generasi Indonesia tetap cinta tanah air di era globalisasi ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah suri tauladan untuk umat manusia dan sebaik-baik akhlak itu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya wajib untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah makhluk terbaik di muka bumi ini. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, maupun mencintai anak yatim. Nah, di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Nah, sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Jadi pamannya itu meminta Nabi Muhammad untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah yang nantinya akan menjadi istrinya. Dan ini masih remaja, belum menjadi istrinya. Kemudian pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Dan karena Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya dari mulai dia sejak kecil. Kemudian Rasulullah pun menyarankan suatu jalan keluar. Nah, ini jalan keluarnya ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kaum Quraisy tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih tadi untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Jadi selendang itu ada 4 bagian, jadi setiap pojok itu akan dipegang oleh masing-masing kabilah, pemuka kabilah. Nah, mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah itu, mendekati tempatnya, ketika Hajar Aswad sudah dibawa, mendekati tempatnya Rasulullah lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Artinya sahabat ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan
mengikuti ajaran beliau. Itu yang dimaksud dengan sahabat. Nah, mari kita teladani teman-teman sikap jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk dibelikan sesuatu di warung, nah jika ada uang kembaliannya, maka uang tersebut harus diberikan kepada orang tua. Tidak boleh kita belikan, tapi harus minta izin terlebih dahulu. Walaupun itu adalah uang dari orang tua kita. Nah, selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya itu Fatimah yang masih balita sambil melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak. Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis, beliau yang artinya sebagai berikut. Jadi Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Nah, lalu mendengar hal itu, Rasulullah pun memandang Aqra, lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi Rasulullah itu akhlaknya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Tuh, teman-teman. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain sebagai berikut. Nah, pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Hal itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Jadi ketika berwudu itu pastikan menggunakan air tidak berlebihan. Dan ini sering teman-teman juga lakukan ketika di sekolah. Dan sering ada guru yang mengingatkan agar tidak menggunakan air secara berlebihan ketika berwudu. Nah, itu salah satu contoh dari akhlak Rasulullah SAW, teman-teman. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama Tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu-satunya. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Hikmah yang bisa kita ambil dari materi hari ini bahwa kita bisa lebih meneladani lagi sikap teladan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, untuk proyeknya, silakan teman-teman hafalkan hadis berikut beserta artinya lalu kumpulkan dalam bentuk video. Nah, adapun bunyi hadisnya, in tasdukillah yasduka. Sekali lagi, in tasdukillah yasduka. Jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Cukup sekian materi hari ini teman-teman, dan silakan teman-teman pastikan kerjakan proyeknya dengan tepat waktu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.